Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Tri Herawati. Di sini saya akan mengembangkan video pembelajaran dari materi saya yaitu pembelajaran kontekstual. Selamat menyaksikan. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 4 mata pelajaran IPS dengan tema 9 Kayanya Negeriku dengan materi sumber daya alam. Submateri yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi, jenis-jenis sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Materi yang pertama yaitu hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Contohnya, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai perkebunan dan juga pertanian. Sebaliknya, dengan di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut ini beberapa kegiatan masyarakat yang ada bergantung kepada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas temu antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang sangat berharga di Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai yaitu sebagai nelayan, pengembang sektor wisata, dan penginapan dan pemandu wisata. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi yang bisa kita manfaatkan dari hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut yaitu pengeboran sumber energi minyak bumi, nelayan, dan wisata bahari. Yang ketiga yaitu masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan bagi sebagian orang, digunakan sebagai sumber air bagi kehidupan. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga dijadikan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat diairi ke sawah-sawah. Kegiatan ekonomi daerah sungai yaitu sebagai jalur transportasi masyarakat dan pasar terapung. Yang keempat adalah masyarakat daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi banyak untuk menanam buah-buahan dan sayuran. Aktivitas kegiatan masyarakat ekonomi di daerah dataran tinggi adalah pertanian, pengembangan sektor wisata. Yang terakhir adalah masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah adalah lahan industri, peternak, dan perumahan. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Yang kedua, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, dan sumber industri.
Berikut merupakan contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam bukan logam. Contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, sumber daya alam logam seperti emas, perak, pangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Yang ketiga, sumber daya alam industri seperti berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Materi yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Ada juga kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya kekayaan alam tersebut harus diolah dahulu agar dapat dinikmati manfaatnya. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut tabel contoh sumber kekayaan alam. Yang pertama, hasil pertanian. Hasil pertanian padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok. Yang kedua, jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Kacang kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Dari hasil perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama, kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Yang kedua, karet dapat dimanfaatkan sebagai bahan ban. Ketiga, tebu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku gula pasir. Kina dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria. Hasil laut dan perikanan. Ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Mutiara dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan. Pemanfaatan sumber daya alam hasil ternak. Yang pertama, daging sapi dan kambing, daging ayam, dan telur ayam dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani dan sumber protein hewani. Ulat sutra dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kain sutra. Lebah dapat dimanfaatkan sebagai madu. Hasil tambang. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Belerang dapat dimanfaatkan sebagai campuran obat. Grafit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pensil. Dan marmer dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan. Berikut adalah pembelajaran dari materi sumber daya alam. Sekian dan terima kasih.